Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, pada kesempatan kali ini nih, saya akan menjelaskan materi mengenai fluidostatis. Nah, jadi ini adalah materi awal ya, submateri awal di fluidostatis ya, atau di bab 3, materi kelas 11 semester 2. Nah, jadi nih, sebelum kita kupas tuntas tentang fluidostatis, yuk, bagi yang belum klik tombol subscribe-nya, silakan diklik dulu supaya kalian bisa mendapatkan info terupdate dari channel YouTube ini. Terima kasih. Jadi, ini adalah standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan Ananda pelajari di bab fluidostatis. Silakan dibaca ya. Nah, ini adalah indikator pencapaiannya. Nah, oke, langsung kita mulai saja. Nah, yang pertama akan kita bahas ya, submaterinya adalah tentang massa jenis. Kadangkala nih ya, kita perhatiin ya, orang itu banyak mengatakan kalau besi itu lebih berat daripada kayu. Bener nggak sih? Kalian setuju nggak? Nah, ternyata nih ya, pernyataan itu tuh nggak 100% benar. Kenapa? Karena tergantung dari ukurannya. Semisal tuh gini, besi dengan panjang 3 cm ya, panjang 3 cm, kemudian diameternya misalnya 3 cm juga, kemudian dibandingkan dengan kayu yang panjangnya 3 meter dan diameternya misalnya 30 cm, mana yang lebih berat ya? Apakah besi tadi atau kayu? Tentu saja kayu kan, jadi nggak selalu besi lebih besar daripada kayu ya. Semua itu tergantung pada ukurannya. Nah, jadi massa jenis itu dia punya nama lain ya, yaitu densitas atau ukuran kepadatan. Jadi massa jenis itu adalah massa per satuan volume. Nah, jadi ini adalah lambang dari massa jenis nih. Ini banyak bukan P tapi Rho. R HO ya, dibacanya Rho. Kemudian M itu massa dibagi V-nya volume. Ya, Rho sama dengan M dibagi V. Nah, Rho itu adalah densitas atau massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik. M itu massa benda, satuannya kilogram, dan V adalah volume, satuannya meter kubik. Nah, kemudian kita akan membahas definisi dari fluidostatis ya. Yang pertama kita bahas adalah arti dari fluida. Nah, fluida itu adalah zat yang dapat mengalir. Nah, seperti yang kita ketahui, zat itu ada 3 macam kan? Ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, dari ketiga zat tersebut ya, yang dapat mengalir atau dapat dikategorikan ke dalam fluida, itu adalah zat cair dan zat gas. Nah, misalnya ini nih. Ya, ada balon, ada air yang terdapat dalam tabung dan dalam kubus, itu fluida. Sementara statis itu kan lebih ke definisinya diam ya, atau tidak bergerak. Nah, jadi fluidostatis itu adalah zat yang dapat mengalir dalam keadaan diam atau dalam keadaan tidak bergerak. Nah, misalnya seperti ini ya, ada balon ya, di dalam ada gas di dalam balon maksudnya. Kemudian gas di dalam balon itu kan dia tidak bergerak. Kemudian juga air di dalam tabung dan di dalam kubus yang hanya diam saja, tidak bergerak ya. Artinya dia kecepatannya itu 0. Nah, kalau fluida dinamis nanti dia fluidanya itu ya, zat yang dapat mengalirnya itu dalam keadaan bergerak. Misalnya dia mengalir di pipa, dan pastinya karena dia mengalir atau dia bergerak berarti dia punya kecepatan sebesar V. Nah, selanjutnya kita membahas tentang tekanan. Nah, tekanan itu adalah gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu permukaan bidang dan dibagi luas permukaan bidang tersebut. Nah, misalnya gini. Misalnya ini ada sebuah plastisin ya. Plastisin misalnya. Nah, anggap aja gini gambarnya. Kemudian di atas plastisin kita tempatkan sebuah cangkir misalnya. Anggap aja ini cangkir ya. Sorry, gambarnya terlalu bagus.
Maklum saya bukan seniman, jadi gambarnya sangat-sangat bagus gitu ya. Nah, jadi di atas plastisin itu ditaruh cangkir. Nah, kemudian cangkirnya itu kalian tekan ya, atau kalian berikan gaya dorong ya, gaya ke arah bawah yang sebesar F. Nah, apa yang akan terjadi dengan permukaan plastisin yang bersentuhan dengan cangkirnya? Nah, tentu saja dia akan terdorong ke dalam kan, ya enggak? Nah, jadi gaya yang bekerja pada luas permukaan ya, luas permukaan benda yang bersentuhan tadi itu disebut dengan tekanan. Nah, ini persamaan secara matematisnya T sama dengan F per A. Nah, kemudian keterangannya bisa kalian baca. Nah, untuk tekanan itu sendiri dia punya beberapa satuan ya. Satuan yang internasionalnya itu adalah Newton meter persegi atau Pascal. Nah, Pascal ini dia sering disingkat menjadi PA ya. Nah, kemudian satuan lainnya yang biasa sering dipakai juga pada tekanan tapi bukan SI, itu ada ATM ya, atau atmosfer. Nah, 1 atmosfer itu adalah 1,013 dikali 10 pangkat 5. Ya, sorry, ini 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Nah, itu ya, 1 atmosfer itu sama dengan 101,3 kilo Pascal. Nah, kemudian 1 bar itu adalah 1,00 dikali 10 pangkat 5 ya, Newton per meter persegi. Kemudian 1 bar juga sama dengan 100 kilo Pascal. Selanjutnya adalah tekanan hidrostatis. Nah, di layar kalian sudah melihat ada gambar gelas ya, yang ditaruh di atas permukaan tangan ya, atau di atas telapak tangan. Nah, seperti yang kalian bisa lihat pada gambar pertama, kondisi gelasnya kosong. Di gambar kedua, ada isi airnya tapi cuma sedikit ya. Yang ketiga, ternyata airnya full. Nah, pertanyaannya adalah, di antara ketiga gambar tersebut, manakah gambar gelas yang paling berat? Gambar pertama, kedua, atau ketiga? Silakan kalian jawab ya. Dan alasannya kenapa? Alasannya yang logika dan yang dikaitkan dengan materi yang kita pelajari kali ini. Gimana? Udah dijawab? Oke, kalau udah kita bahas ya. Nah, secara logika ya, jawabannya adalah yang ketiga. Kenapa? Ya iyalah, airnya kan lebih paling banyak gitu kan. Kalau airnya paling banyak berarti dia paling berat, ya enggak sih? Nah, kalau secara kuantitas fisika gimana? Nah, kalau secara kuantitas fisika ya, tekanan itu adalah gaya yang bekerja pada suatu luas permukaan. Nah, gaya dalam hal ini ya itu adalah gaya berat. Nah, selalu ingat ya bahwasanya gaya berat itu dia arahnya selalu ke bawah. Sehingga gaya berat yang dialami oleh benda ini ya, oleh gelas atau oleh airnya juga itu menekan permukaan tangan. Nah, artinya semakin banyak isi airnya ini ya, maka akan semakin terasa berat. Karena dia semakin besar juga tekanan yang diberikan kepada telapak tangan. Oke, ada yang benar nggak tuh alasannya? Semoga pada benar ya. Nah, kali ini kita akan menghitung ya rumus untuk tekanan hidrostatis. Nah, ini ada sebuah tabung yang di dalamnya diisi air, di mana tabung ini memiliki luas permukaan sebesar A dan ketinggian sebesar H. Dan ingat, ketinggiannya itu bukan dari dasar, tapi hanya dari titik B. Kalian perhatikan garis yang ini nih. Kelihatan kan ya garisnya? Ya. Nah, di sini dinyatakan bahwasanya volume fluida yang berada di titik B adalah, nah kalau volume rumusnya itu adalah luas permukaan dikali ketinggian, ya. Kalau luas permukaan mau dia ngitungnya dari dasar sini, dari sini itu tetap akan sama kan, karena dia bentuk tabungnya itu lurus aja, terkecuali mungkin kalau kayak benda yang lain mungkin bakalan berbeda. Kalau dalam hal ini karena dia luas permukaannya sama, berarti kita langsung gunakan A. Ya, A dikali H. Nah, H-nya itu adalah H dari titik A ke titik B, dari permukaan ke titik yang ditanyakan. Ingat ya, dari permukaan ke titik yang ditanyakan.
bukan dari dasar ke titik yang ditanyakan. Itu salah ya. Nah, kemudian diperolehlah V-nya sama dengan A dikali H. Kemudian kita menghitung massa fluida. Nah, menghitung massa fluida kita menggunakan persamaan massa jenis. Rho sama dengan M dibagi V ya. Berarti M-nya adalah Rho dikali V. Nah, makanya diperoleh persamaan M sama dengan Rho dikali V. Nah, kemudian ya V yang ini dikali masukin ke sini nih. Ya. Sehingga menjadi Rho dikali A dikali H. Kemudian kita menghitung gaya beratnya. Nah, gaya berat itu rumusnya adalah M dikali G. Nah, M tadi ya kita masukin ya dari persamaan ini nih, yang udah kita dapetin sebelumnya. Sehingga menjadi Rho AH dikali G. Nah, kemudian kita menghitung rumus tekanan di titik B. Nah, tekanan itu persamaannya adalah F dibagi A. Nah, F yang bekerja dalam hal ini adalah gaya berat ya, sehingga dapat dikatakan F sama dengan W. Nah, sehingga ya P-nya itu adalah Rho A AHG dibagi A. Karena ini ada sama-sama A ya di atasnya dan di bawah kita coret, sehingga diperolehlah persamaannya Rho GH. Ya, tekanan hidrostatis itu adalah P sama dengan Rho dikali G dikali H. Keterangannya silakan kalian baca. Nah, ini ceritanya ada sebuah tabung ya, di mana di tabung tersebut terdapat 4 buah lubang. Nah, pertanyaannya adalah mengapa bagian bawah yang jarak pancurannya lebih jauh? Ya, bagian yang ini nih. Kenapa jarak pancurannya lebih jauh? Sementara untuk yang titik yang paling tinggi, dia jarak pancurannya lebih dekat. Ya, kira-kira ada yang tahu nggak nih kenapa? Nah, jadi karena ini ya, karena konsep dari tekanan hidrostatis tadi adalah P sama dengan Rho dikali G dikali H. Nah, artinya tekanan itu berbanding lurus dengan massa jenis, berbanding lurus dengan percepatan gravitasi, dan berbanding lurus dengan H. Nah, dalam hal ini ya, konteks yang kita bahas adalah ketinggiannya. Ketinggian masing-masing titik ya, ini berbeda. Nah, ketinggian itu kita menghitungnya selalu dari permukaan, bukan dari dasar. Nah, di persamaan itu ya, karena P itu sebanding dengan H, berarti semakin besar ketinggiannya atau dia semakin dalam, berarti tekanannya semakin besar. Ya, kalau semakin kecil kedalamannya, maka tekanannya juga semakin kecil. Nah, sekarang kita lihat di antara lubang pertama ya, yang pertama ini yang atas. Pertama, lubang kedua ya, yang ini, lubang ketiga dan lubang keempat yang paling bawah, itu yang lebih besar kedalamannya yang mana? 1, 2, 3 atau 4? Tentu saja yang keempat. Kenapa? Karena kita menghitung ketinggian atau kedalaman itu dari permukaan. Nah, karena ketinggian yang dimiliki oleh titik keempat ya, itu lebih besar, maka tekanannya lebih besar. Makanya semakin besar tekanannya, maka jarak pancuran ya yang dialami oleh lubang keempat ini lebih jauh, karena semakin banyak air yang menekannya gitu loh. Ditambah lagi dengan tekanan udara. Tekanan udara dari luar ya, karena ini dia terdapat nanti tekanan atmosfer namanya. Oke, kita lanjut ke tekanan total. Nah, tekanan total itu adalah tekanan yang dialami benda pada titik A ditambah dengan tekanan udara luar, seperti yang sudah saya katakan tadi.
Jadi di luar itu kan PA itu adalah P0 ditambah rho GH. Tekanan yang dialami di luar permukaan ya, ditambah dengan tekanan yang dialami oleh titik A itu sendiri. Oke, untuk materi kali ini cukup sampai di sini. Untuk materi selanjutnya saya akan buat di part 2 dan nanti juga akan ada contoh soal. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.